ayahnya memperkosa anaknya, lalu anaknya punya anak cucunya itu diperkosa lagi, punya anak. LPSK sebagai lembaga yang dihadirkan oleh negara, itu benar-benar dihadirkan untuk memberikan perlindungan dan kebutuhan untuk korban dan juga saksi. Selama ini yang kendalanya bahwa pihak polisian tidak pernah memberikan informasi juga bahwa ini korban bisa mengakses ke LPSK misalnya. Salah satunya kemarin sih bisa nggak gitu ya, hotel dipantau, ya kan nggak bisa. Gimana tuh caranya supaya matching ucet tuh hotel-hotel nggak jadi tempat transaksi. Sebenarnya kerja-kerja untuk memulihkan, kerja-kerja untuk mendampingi ini adalah bagian dari panggilan, selain panggilan kemanusiaan, panggilan budaya juga bagaimana kita melihat sesama kita sebagai manusia. Selamat sore, sahabat. Jumpa lagi dalam program Bincang Komunitas, sebuah tayangan dari program Sahabat Saksi Korban yang akan mengulas tentang sepak terjang para aktor dalam komunitas-komunitas yang saat ini kita berada di Kota Manado, Sulawesi Utara. Bersama saya Irfan Maulana, beberapa saat ke depan kita akan berbicara dengan dua narasumber kita yang sudah akan menyampaikan kepada kita semua tentang cerita-cerita yang pernah dilakukan. Pada sore hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber, dua perempuan hebat yang bekerja untuk kemanusiaan di Sulawesi Utara, khususnya di Manado. Saya perkenalkan dulu secara singkat satu persatu. Selamat sore Mbak Nina. Nama panjangnya Mbak Gifliani Nayawan. Selamat sore. Beliau adalah seorang dosen di Institut Agama Kristen Negeri Manado. Iya. Ya, beliau sangat aktif dalam isu-isu kemanusiaan, terutama di isu perempuan dan juga perdagangan orang. Beliau pernah saat ini aktif di Gerakan Perempuan Sulut dan menjadi pengurus di Asian Women Resource Center for Culture and Theology. Selamat sore, Selamat sore. Mbak Nina. Selamat datang di acara kami. Terima kasih. Selamat. Yang kedua ada Mbak Nur. Ya. Mbak Nur Hasana. Beliau juga seorang aktivis dari komunitas Suara Perempuan. Betul ya, saya menyebut ya. Dia lembaga Suara Perempuan yang juga saat ini sering berkecimpung di dunia perempuan, khususnya membela hak-hak perempuan dan melakukan advokasi kebijakan di daerah untuk perlindungan perempuan. Selamat sore Mbak, selamat datang di acara kami. Sama-sama. Sahabat, gerakan kerelawanan atau gerakan civil society pasca reformasi 98 itu bertumbuhan. Sekarang banyak sekali kita temui komunitas-komunitas ataupun lembaga-lembaga yang mengadvokasi beberapa isu tertentu dan menjadi marak hampir di seluruh Indonesia. Gerakan kerelawanan itu tumbuh subur, indah, seperti bunga di musim semi. Kita bisa melihat bagaimana ketika COVID banyak orang yang membantu sesama, saling memberikan alat masker dan segala macam, dan itu hampir terjadi di seluruh Indonesia. Gerakan-gerakan kerelawanan dia masuk ke ruang-ruang publik, dia ada di aspek politik, pendidikan, ya, sampai mengurus jenazah. Banyak orang-orang yang bekerja untuk kemanusiaan, bahkan tindakan-tindakan altruis seperti ini makin subur di Indonesia. Saya ke Mbak Nina dulu. Ini bisa diceritakan nggak sih sekarang aktivitas yang Mbak Nina lakukan bersama komunitas atau lembaga, apa yang dilakukan dan mengapa memilih isu itu untuk dilakukan? Silakan Mbak Nina. Ya, terima kasih Mas Ipang. Selamat sore sahabat.
Memang kalau dalam pekerjaan sehari-hari saya sebagai dosen tadi sudah disebutkan, sebagai pengajar di IAKN Manado. Selain bertugas dalam bidang pendidikan pengajaran sebagai tugas utama, ada juga tugas mengurus satu pusat kajian gender dan anak. Nah, melalui tugas inilah saya banyak berhadapan bersinggungan dengan isu-isu perempuan dan juga anak. Jadi walaupun sebenarnya pekerjaan saya lebih banyak di bidang pendidikan dan lebih banyak berhubungan dengan preventif, pencegahan ya, karena memberikan informasi, penyadaran tentang bagaimana bisa mencegah, mengatasi jangan sampai kekerasan terhadap perempuan dan anak itu terjadi. Jadi tugas selama ini banyak pada bidang preventif pencegahan. Tapi sebenarnya ketika saya dalam pekerjaan sehari-hari tidak terhindarkan juga ada bahkan mahasiswa yang melaporkan dan juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan bagaimana ketika mereka menghadapi korban kekerasan. Bahkan ada yang juga mahasiswa yang menjadi korban sendiri. Jadi bagaimana mereka bisa mengatasi situasi tersebut. Nah, karena keberadaan pusat kajian ini bukan lembaga layanan, sehingga yang dilakukan adalah kami menghubungkan dengan pihak lembaga-lembaga layanan. Dan bersyukur di Provinsi Sulawesi Utara ini sudah ada unit pelayanan terpadu UPTD. Jadi melalui juga kerjasama dengan teman-teman dalam jaringan Gerakan Perempuan Sulut. Karena memang kami tidak bisa bekerja sendiri. Jadi melalui kerjasama bermitra dengan bersinergi dengan teman-teman yang ada dalam jaringan Gerakan Perempuan Sulut, kami kemudian bagaimana menghubungkan pihak korban dengan lembaga layanan dalam hal ini UPTD yang ada di provinsi, sehingga melalui proses mediasi pihak korban maupun juga mahasiswa yang melihat menyaksikan teman-teman mereka ada yang menjadi korban kekerasan itu bisa dihubungkan dengan penyedia layanan. Apakah mereka butuh layanan, baik layanan psikologis, layanan bantuan hukum maupun psikologis. Tapi kan Mbak ada di lembaga kajian, tentu ada juga alas data ya, data-data yang sekarang mungkin Mbak bisa ketahui bagaimana sih sekarang kondisi praktik mungkin kekerasan seksual ataupun kekerasan terhadap perempuan yang Mbak ketahui baik di Manado mungkin atau di skupnya lebih kecil di kampus-kampus gitu sekarang? Ya, sebenarnya kalau keberadaan pusat kajian ini baru setengah tahun. Jadi baru memulai upaya untuk bagaimana bisa mengumpulkan data. Tapi dari observasi secara singkat, memang justru dengan keberadaan ini mulai ada semacam menggerakkan suasana. Kalau ada korban, mereka kemudian tahu kemana mereka harus menyampaikan keluhan atau melaporkan. Karena sebelum ada keberadaan lembaga, semua juga nggak tahu mau mengeluh kemana, mau menyampaikan kemana. Nah, ternyata dengan keberadaan lembaga ini ini juga menggerakkan mahasiswa-mahasiswa yang untuk lebih berani mungkin ya. Setidaknya mereka mencari informasi. Kalau terjadi peristiwa kekerasan, itu mereka apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus kemana? Jadi untuk saat ini kami memediasi itu, dan ternyata pernah kami melakukan forum group discussion ya FGD di lingkungan kampus, dan terangkat ternyata di lingkungan kampus sendiri ada yang memang menjadi korban. Dan walaupun kami belum mendata secara angka ya, tapi ternyata banyak cerita-cerita itu yang mereka masih terpendam, belum dilaporkan, dan karena memang mekanisme untuk bagaimana meneruskan kasus-kasus itu kemana itu belum terinformasi dengan maksimal ke lingkungan kampus. Nah, kita bersyukur sudah ada Permendikbud Ristekdikti 30 dan juga Peraturan Menteri Agama tahun 2022. Ini semakin menguatkan bahwa proses untuk penanganan itu pemulihan sudah dijamin oleh undang-undang, dan itu semakin menguatkan semangat untuk kalau ada kejadian itu bagaimana meresponnya. Oke Mbak Nur Hasan, bisa diceritakan
tentang suara perempuan ini, terus juga aktivitas-aktivitas yang selama ini dilakukan untuk mendampingi Ya. perempuan di Sulawesi Sulawesi Utara. Utara. Ya, kita mulai lagi. Maksudnya awal lagi bahwa Suara Perempuan berdiri tahun 98. Memang sudah awalnya tujuannya untuk melakukan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan. Nah, dari itu berkembang menjadi Suara Perempuan punya 3 divisi gitu. Jadi dari divisi pendampingan, lalu ada pendidikan kritis karena itu adalah salah satu bentuk kita tadi Nina bilang preventif, pencegahan bagaimana perempuan-perempuan di komunitas gitu ya, di tingkat desa gitu ya, memahami soal hak-haknya gitu, karena ketika perempuan tidak memahami hak-haknya maka dia akan berpotensi menjadi korban kekerasan gitu, apalagi ketika dia misalnya ketergantungan secara ekonomi gitu ya kan. Nah, setelah itu baru kita nyadar juga gitu, kalau misalnya kita cuma memberikan pendidikan kritis, menyadari kesadaran itu, tapi ketika negara tidak memberikan ruang atau tidak memberikan jaminan untuk misalnya kalau kan nggak akan ada anggaran kalau nggak ada aturannya, maka kita dorong lagi terkait soal bagaimana negara membuat sebuah aturan. Kalau karena kita di provinsi ya pasti kita perda atau peraturan pemerintah daerah, kepala daerah gitu ya. Maka di Suara Perempuan itu saya kebetulan sebagai koordinator divisinya, sebagai kajian dan advokasi kebijakan, ya kita mendorong perda. Di salah satunya kita kemarin mendorong bagaimana perda trafficking nomor 1 2004 gitu kan, yang sulut sudah ada sebelum undang-undang TPPO lahir. Dia harus direvisi, diharmonisasi gitu-gitu kan. Karena dia masih pakai undang-undang ketenagakerjaan 2013 ya. Akhirnya kita dorong untuk revisi, tapi memang dari 2016 sampai sekarang mandek di pemerintah. Berarti di dinas. masih banyak tantangan. Iya, padahal draftnya sudah ada, semuanya sudah ada, tinggal komunikasi pemerintah ke dewan gitu ya. Terus juga selain perda pasti peraturan Bupati Minahasa Selatan kita sudah bikin. Nah, terus juga kita mendorong karena desa sekarang juga punya undang-undang sendiri, maka dia juga punya kemandirian sebagai untuk anggaran. Maka kita juga mendorong terakhirnya Perdes perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Gitu. Jadi sampai tingkat desa. Sampai tingkat desa. Saya mau mengkonfirmasi tadi yang dikatakan Mbak Nina tadi tentang data, tentang sebetulnya untuk Sulawesi Utara itu bagaimana data kekerasan perempuan terhadap perempuan yang ada di Sulawesi Utara sudah sangat memprihatinkan. Ini kan sebetulnya seperti fenomena gunung es ya sebetulnya. Iya benar. Kalau di Sulawesi Utara tuh sebenarnya kalau dilihat tuh sekarang kasusnya banyaknya viral. Kalau kasus-kasus KS tuh banyak viral gitu ya. Tapi kalau Suara Perempuan sendiri memang saat ini bukan terjadi penurunan kasus, tapi memang pendampingannya yang memang terkendala ya sejak COVID ini, terkendala SDM, terkendala anggaran semua. Tapi karena sekarang juga UPTD yang sebenarnya Nina bilang UPTD itu sekarang lagi dibuat kemarin itu kan masih P2 TP2A ya, mereka nggak punya kemandirian anggaran. Nah sekarang sudah bergerak ke arah UPTD yang punya kemandirian, maka kita sering yang kita rujuk ke UPTD. Tapi kalau di Suara Perempuan sendiri tuh sejak 2002 sebelum ini 2021 itu ada 16 kasus yang didampingin. Kalau 2022 12 kasus. Kalau sebelumnya itu sekitaran 36 kasus gitu ya. Jadi yang didampingin itu di atas 50% itu KS, kekerasan seksual. Bentuknya apa aja tuh? Kekerasan seksual ya karena biasanya sih masih anak ya, pasti persetubuhan anak gitu ya. Terus kalau untuk dewasa terakhir kemarin tuh sebenarnya kita udah bersyukur ya karena udah undang-undang TPKS gitu ya. Tapi itu juga terkendala implementasi karena ya alasan aparat penegak hukum misalnya belum ada aturan turunan gitu ya. Padahal sudah bisa diimplementasi soal undang-undang untuk
menyatakan pidananya Pidana. itu atau jenis kasusnya, jenis KS-nya itu sudah jelas, tapi itu masih perdebatan. Ya, padahal harapannya setelah ada undang-undang TPKS itu juga bisa membantu korban untuk terjamin pemulihannya seperti itu. Jadi, nah, kasus yang terakhir yang kemarin kita lagi ngedampingin ini kasus dari persetubuhan, pelecehan ada 6 korban dengan 1 pelaku. Itu di kepulauan. Nah, itu juga jadi masalah gitu ya kalau kita di kepulauan ketika pihak-pihak berterkait misalnya aparat penegak hukum tidak berperspektif ke korban, akhirnya korban lagi yang kena korban lagi yang ini mereka dikenakan bayar visumnya dibikin lambat setelah lapor gitu. Ada setelah lapor misalnya hari Jumat baru visum di hari Senin. Sementara dia dari pulau. Dari pulau itu ke Tahuna ke Tamako itu baru pulau. Jadi dari pulau ke Tamako itu 100.000, Tamako ke Tahuna 4.000. Jadi 140.000 itu 1 orang. Kalau 5 orang anaknya, terus pendampingnya gitu kan misalnya, itu juga nggak punya perspektif gitu ya untuk bagaimana memudahkan korban untuk tidak jadi korban lagi gitu. Oh, jadi memang tantangannya banyak ya, Bu. Banyak Nur kalau ya. disolusi karena tercampur. Dan kan itu ada sebetulnya Ibu percaya bahwa itu bukan angka sebenarnya. iya dong. Karena pasti banyak. Nah, Iya. saya tertarik juga tentang advokasi. Advokasi kan berarti kita kerja bareng-bareng gitu ya. Nah, ini berarti kan banyak ya entitas atau lembaga semacam Suara Perempuan yang ini bagaimana mereka berkomunikasi, berjejaring atau bersatu itu. Mungkin Bu dari Mbak Neni bisa cerita tentang apakah dari banyaknya kelompok-kelompok ini mereka punya satu payung atau satu lembaga yang menyatukan untuk kerja bersama itu? Ya, sebenarnya ada kita nyebut Gerakan Perempuan Sulut dan di situ itu. ada lebih dari 20 ya Mbak ya organ. Lebih dari 20 berapa sekarang? 23 organ atau organisasi yang Seluruh Sulawesi Utara. Sulawesi Utara Oke. yang beraliansi atau bersinergi Oke. di Gerakan Perempuan Sulut ini. Dan kami melalui Gerakan Perempuan Sulut ini pernah mengadvokasi mendampingi satu kasus, mungkin saya tidak usah disebut nama ya, tapi inisial A, anak berusia 14 tahun di Minahasa Utara yang diarak, dibotakin terus diarak keliling di kampung. Jadi oleh satu keluarga Karena ya dituduh mencuri. oke. Jadi ya kerentanan secara ekonomi ya karena dari keluarga yang ekonomi lemah, tapi lalu yang tidak habis pikir itu keluarga yang melakukan kekerasan terhadap anak ini sebenarnya ada guru di situ, tidak habis ada bahkan juga tokoh ya dianggap sebagai tokoh di masyarakat, tokoh agama ya. Nah itu yang ketika kami melakukan pendampingan kepada si anak ini dan tidak mudah. Jadi kami secara bersama-sama ya karena di Gerakan Perempuan Sulut ini ada yang bergerak di bidang hukum, jadi memberikan layanan bantuan hukum, ada yang juga di bidang psikologi. Jadi bagaimana mendampingi secara psikologis ya pada anak ini, karena pada awalnya memang tidak mudah ketika mau bertemu dengan dia sudah mengalami traumatis yang cukup dalam. Dia berusaha untuk tidak mau bertemu dengan pihak banyak orang. Jadi melalui Gerakan Perempuan Sulut ini kami sama-sama menginisiasi untuk bahkan melakukan pendampingan ketika diproses di penyidik ya, untuk di BAP. Nah itu pun di situ menarik ketika percakapan ini mau masuk hukum mana ini. Ternyata pemahaman tentang undang-undang TPKS itu masih menjadi satu tantangan. Menjadi satu tantangan sehingga ketika proses percakapan dengan pihak penyidik pada waktu itu ya sempat ada apakah ini termasuk harus diambil dari silang pendapat ya tentang belum ada kesatuan pemikiran. Nah tadi saya ke Mbak Nina lagi, tadi Mbak Nur udah menceritakan berarti kan ada hambatan selama ini. Saya mungkin kalau saya klasifikasi ada hambatan struktural. Struktural itu ya mungkin di aparat penegak hukum, di aturan, di regulasi gitu, di pemerintah gitu kan. Nah pasti juga ada hambatan kultural. Saya nggak tahu apakah di Sulawesi Utara
itu ada hambatan kultural, semacam misalkan ya satu perempuan terkena korban tapi masyarakatnya malah ikut menyalahkan korban, atau ya banyak bener ya nggak mau lapor karena dianggap aib, atau itu terjadi nggak di Sulawesi Utara, Mbak Nina? Iya, pandangan tabu masih ada ya. Jadi ada yang menganggap ketika ini diangkat ini suatu tabu, aib yang tidak perlu diangkat. Ada Khususnya juga di kampus biasanya kan? Ada yang ya masih menganut pemahaman ini ya, sehingga mereka tidak mau terbuka menceritakan pengalaman korban tersebut. Lalu pengaruh budaya, ya mungkin budaya patriarki juga sebenarnya ada ya. Itu walaupun masyarakatnya ya secara ini menganut egaliter ada ya, artinya perempuan juga bisa bersuara, bisa aktif, tetapi sebenarnya pengaruh pengaruh patriarki budaya itu, patriarki ini masih kuat iya, ya. harus ikut suara bapak. Jadi seperti itu. Jadi ya itu juga menjadi faktor yang menghambat, karena pernah ada kasus yang anak Marcella itu ya, Mbak ya, yang sampai dibunuh itu di Koha. Nah itu juga gimana ya, pengaruh ya, artinya ada faktor budaya juga masih ada yang menghambat ya, proses untuk penanganan. Saya menurut saya tadi untuk melanjuti ini ada problem struktural juga, artinya negara belum sepenuhnya hadir. Nah ini kan ada Lembaga Perlindungan Saksi Korban, ada LPSK. Selama ini sudah pernah bekerja bareng atau bermitra atau bersinggungan dengan LPSK? Ya, sebelum saya jawab nih Mas, saya tambahin ya soal yang kultural itu. Beberapa kasus yang sebenarnya sempat di GPS juga, itu ada kasus kalau ini suara perempuan sih, cuma nggak sempat akhirnya lanjut karena ya itu tadi budaya, dia diperkosa oleh ayahnya, tapi sama ibunya nggak mau dilaporkan karena ini aib keluarga. Jadi sehingga akhirnya dia cuma melarikan diri, akhirnya bawa anaknya pulang ke dan itu tidak diproses. Itu kan juga salah satu hambatan budaya yang harus dibongkar. Kasus yang kemarin itu dia ayahnya memperkosa anaknya, lalu anaknya punya anak cucunya itu diperkosa lagi, punya anak. Itu di sebuah tempat yang terpencil. Dia ketahuannya ketika ada sensus BPS, ya. Ketika sensus itu ke sana, berarti itu ada akses negara ke sana. Akses pemerintah desa harusnya ke sana. Tapi kenapa itu sampai bertahun-tahun itu tidak ketahuan, baru ketahuan kenapa ini anak tidak, tapi kok punya anak. Kalau ini kecil ini punya anak gitu. Ternyata kenapa gitu ya? Karena itu tadi masyarakat bukan nggak tahu kalau itu ada kejadian itu, tapi karena merasa bahwa ini adalah urusan pribadi. Ini urusan antara beliau dengan Tuhan. Jadi itu mereka merasa itu bukan soal kejahatan, tapi soal norma yang dianggap dilanggar oleh dia sendiri, maka yang harus dia pertanggungjawabkan adalah dia dengan Tuhannya. Tidak melihat bagaimana anak-anak hasil dari dia lakukan kekerasan itu tuh seperti apa nanti masa depannya. Nah masyarakat tidak sampai di situ. Tapi kita nggak bisa juga nyalahin masyarakat, karena harusnya negara yang harusnya ngasih tahu ke masyarakat bahwa ketika menemui kasus-kasus ini bukan dia ini adanya, ini harus dikasih tahu gitu loh ke pemerintah desa, kasih tahu ini kasus kayak gini gitu loh. Jadi itu yang harus makanya kemarin kita ngedorongnya ketika kita rilis yang bikin rilis kita ngedorongnya itu adalah kesalahan negara, pemerintah dalam hal ini misalnya yang tupoksinya adalah dinas P3A. Itu dia yang harus turun ke bawah, jangan cuma sampai di tingkat kecamatan gitu ya. Misalnya ke kecamatan juga nggak mau turun lagi ke desa-desa, desa juga nggak mau lagi turun ke, kalau di sini tuh tingkatnya pala ya, lingkungan gitu ya, RW gitu, RW, tapi kan nggak sampai RT gitu, nggak ada RT-nya gitu di sini. Jadi artinya bahwa yang kita lagi mau dorong masalah itu tadi kendala kultural itu ya salah satunya adalah kita harus mendorong pemerintah itu dengan cara pemerintah daerah itu atau kabupaten atau provinsi itu kan oh ini nggak ada aturannya, ini nggak ada
aturan teknisnya lah apalah ya, maka kita dorong perdanya. Kalau udah perda kita dorong perwalinya atau pergubnya atau apanya, nanti baru itu peraturan dinas lagi apalagi panjang gitu yang mau diniin. Nah, kenapa GPS juga lahir? Jadi ketika misalnya ada kasus-kasus yang memang harus dikeroyok gitu ya, kasus-kasus berat yang tidak bisa didampingi oleh satu lembaga misalnya karena pelakunya negara, dalam hal ini aparat penegak hukum, maka kita harus sama-sama nih, sama yang tadi saya bilang tadi kasusnya yang di Sangihe itu kan terindikasi ya kanit PPA-nya yang bermain di situ, karena dia harusnya tidak boleh dia yang melakukan BAP kepada itu, dia kepala unit, dia ada di situ gitu. Kenapa Polwan gunanya Polwan itu kan untuk untuk membuat psikologis lebih dekat karena korbannya perempuan, anak gitu-gitu. Nah, jadi dan dia menggiring semuanya itu ke arah bagaimana si pelaku bisa lolos. Maka kita melakukan laporan ke Dumas, Polda kemarin gitu-gitu. Nah, itu kan gerakan sama-sama gitu. Ya, tadi yang saya mau lanjutkan bahwa sekarang juga ada satu lembaga yang ditugaskan untuk memulihkan korban. Di situ ada tugas representasi negara. Selama ini dari Mbak Nina atau Mbak Nur sudah pernah bersinggungan dengan kerja-kerja LPSK? Bersinggungan secara langsung belum pernah. Tapi pernah bertemu dengan LPSK ketika ada teman jejaring yang melakukan pendampingan dan sama-sama melakukan pendampingan kasus itu, dan LPSK datang lalu kita datang. Waktu itu kasusnya yang kejadiannya Gorontalo tapi korbannya Manado yang 19 orang pelakunya itu. Karena dia ada ancaman-ancaman di lingkungan tempat tinggalnya itu, maka datanglah LPSK dan kita ada di situ. Itu tahun berapa ya, 2019 apa 2000? Oh, 2019. Jadi di situ sih terus cerita-cerita bahwa bagaimana LPSK membantu itu sih kita dengar juga dari lembaga perlindungan anak LPA Sulut yang sering mengakses ya. Kebetulan juga saya punya suami stafnya LPA gitu ya. Jadi kita saling tahu gitu. Oh, ini LPA pernah mengakses ke kasusnya ini. Kasus 6 anak yang di Sangihe ini juga kayaknya kan sudah ke LPSK gitu. Dan ada beberapa kasus yang memang sudah terbantukan di LPSK menurut ketua LPA ya ketika kasusnya mandek gitu misalnya. Iya. Jadi gini, saya ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa tadi saya katakan LPSK? Sekarang LPSK sedang membangun satu program baru yang intinya ingin menciptakan ruang kolaborasi antara masyarakat sipil dan LPSK. Sekarang kan pola relasi antara civil society dan negara nggak harus selalu relasi konfliktual gitu. Sekarang sudah mulai kolaborasi gitu. Betul. Sekarang kita sudah punya program perlindungan perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas, di mana kita ingin mengajak para aktivis, para relawan kemanusiaan untuk bisa ikut berkecimpung dalam tugas-tugas LPSK. Mungkin dari kacamata lembaga atau komunitas gitu, bagaimana program ini dan apakah program ini sebenarnya bisa diterima, karena salah satu wilayah kerjanya di tahun 2023 ini adalah Provinsi Sulawesi Utara. Bagaimana prospeknya menurut Mbak Nur dan Mbak Neni? Kalau menurut saya ya, saya sendiri secara kalau soal ditanya tadi soal bersinggungan belum ya. Tapi mendengar keberadaan LPSK sudah. Karena selama ini kalau ada kasus kami biasanya ke lembaga layanan. Tapi nanti di lembaga layanan itu yang akan menangani ke lembaga hukum kebutuhannya kalau dia perlu layanan hukum dan seterusnya. Nah, tapi saya kira dengan upaya inisiasi untuk bagaimana LPSK ini bisa berjejaring, bersinergi dengan lebih luas lagi, saya kira ini
langkah yang sangat sebenarnya dibutuhkan dan sangat penting, karena berarti pihak-pihak yang akan memberikan perhatian perlindungan kepada pihak korban dan juga saksi itu semakin ternyata ada banyak gitu, tidak hanya lembaga layanan, tidak hanya menjadi beban tanggung jawab lembaga layanan PTD ataupun juga kelompok. Ya, kalau masyarakat sendiri juga sebenarnya sangat terbatas ya, selama ini hanya mengandalkan untuk bagaimana dirujuk ke lembaga layanan. Tapi dengan keberadaan LPSK ini ya pasti karena sudah juga ada topangan secara hukum ya, undang-undang. Jadi memang semakin mandat itu semakin jelas. Jadi masyarakat juga yang membutuhkan perlindungan itu memang semakin ada dasar yang kuat bahwa ternyata LPSK sebagai lembaga yang dihadirkan oleh negara itu benar-benar dihadirkan untuk memberikan perlindungan dan kebutuhan untuk korban dan juga saksi. Nah, cuma memang tantangannya ini bagaimana membangun jejaring itu, bagaimana bisa mengakses layanan dari LPSK ini yang mungkin saya sendiri juga masih belum terlalu memahami prosesnya bagaimana. Sehingga itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kira-kira untuk bisa mendekatkan pihak korban yang membutuhkan layanan perlindungan itu, pemulihan dan juga saksi itu dengan pihak LPSK. Ya. Kalau Mbak Nur gimana? Ini kan tadi juga pertanyaannya bagaimana, dan LPSK memang membangun satu program ini, kuncinya adalah mendekatkan akses antara korban dan negara dengan LPSK lewat sahabat saksi korban di daerah. Jadi memang ada terobosan untuk menerabas tentang geografis, biaya dan segala macam, artinya seperti mata telinga LPSK di daerah. Ini prospek kehadiran program ini di Sulawesi Utara menurut Mbak Nur seperti apa? Ya, harusnya positif. Karena bayangkan gitu ya, Suara Perempuan sudah 25 tahun ada dan melakukan penanganan pelayanan gitu ya, terlibat, tapi nggak pernah mengakses LPSK gitu kan. Berarti kenapa gitu, atau karena mungkin malas cari tahu atau memang tidak pemahamannya yang salah misalnya kalau menurut pendamping. Karena saya selain memang sebagai di kajian advokasi juga sebagai pendamping juga, tapi kan baru juga, nggak seperti teman yang memang pendamping sudah 20 tahun melakukan pendampingan. Selama ini yang kendalanya bahwa pihak polisian tidak pernah memberikan informasi juga bahwa ini korban bisa mengakses ke LPSK misalnya gitu kan, atau misalnya bagaimana si pendamping juga sebenarnya bisa mengakses layanan LPSK tanpa harus informasi kepolisian misalnya kan. Itu informasi-informasi itu yang juga mungkin tidak diterima. Dan satu lagi, ngerasa bahwa LPSK kan lembaga perlindungan gitu, jadi selagi korban belum mendapatkan ancaman yang begitu yang tidak begitu berarti misalnya, masih bisa ini, karena yang sering mendapat ancaman misal pendampingnya gitu kan. Jadi kan ya udah nggak perlu LPSK misalnya, padahal sekarang misalnya dari datanya LPSK sendiri dengan perpanjangan revisi undang-undangnya sekarang udah pakai pemulihan, hanya perlindungan. Jadi yang penting tuh sebenarnya ketika Suara Perempuan melakukan pendampingan itu adalah pemulihan. Jadi bagaimana nanti mungkin kalau ada jaringan sahabat saksi dan korban dari LPSK ini, kita sebagai pendamping yang mungkin gitu misalnya Suara Perempuan tidak masuk dalam sahabat saksi dan korban, ya harapannya bisa juga sih. Iya, harus masuk dong ini kalau sudah ada di sini. Harapannya karena saya pakai tes. Ya. Nah, saya susah karena kita udah lansia. Jadi kayak ketika kita kalaupun memang jejaring itu, terus kita mendapatkan informasi kayak misalnya di sini kalau kita lagi bermasalah soal di pengadilan kan ada KY gitu ya. Kalau misalnya itu kita berdiskusi dengan KY, ini bisa nggak nih gini, atau kalau misalnya kita bermasalah dengan layanan publik, kita ke ombudsman gitu kan, karena ada cabangnya. Nah kalau misalnya sekarang udah ada ini, nanti mungkin nggak tahu apakah ada kantornya
atau ada apanya gitu di jejaring itu supaya bisa gampang dicarinya gitu loh sama kita para pendamping gitu. Oh di sekretnya di sini gitu. Oke. Jadi kita bisa Memang berarti juga ini jadi pekerjaan rumah juga buat dan otokritik untuk LPSK. Ini kita juga harus menjelaskan tentang terminologi perlindungan karena LPSK memahami itu bukan perlindungan, kita anggap adalah aktivitas perlindungan juga pemulihan. Jadi sebetulnya pemulihan ada di dalamnya dan memang ini jadi tugas berat kalau sebuah lembaga pendamping yang sudah berkiprah selama 25 tahun belum bersinggungan dengan LPSK, artinya mungkin ada tugas berat lain. Masyarakat awam belum banyak paham tentang haknya, bahwa mereka sebetulnya punya hak-hak ketika mereka, karena mungkin Mbak semua sepakat bahwa ya mungkin hari ini mereka, besok bisa jadi kita yang menjadi korban tindak pidana. Nah, saya juga mau menggali lagi tentang kiprah gerakan gerakan perempuan Sulut. Ke depan ada rencana apa untuk mungkin juga tugas-tugas advokasi atau untuk menyadarkan masyarakat lewat gerakan-gerakan kultural, bahwa menyadarkan bahwa perempuan selama ini juga memiliki hak, mereka harus speak up, berani bicara dan segala macam. Mungkin ada ini Mbak Nina yang sedang direncanakan ke depan. Apa ya Mbak ya, kita terakhir ketemu kapan ya, pertemuan terakhir mungkin awal tahun ini apa tahun lalu Pak ya? Iya, mungkin karena kebetulan ini kan sudah sibuk di kampus dan yang sering ke lapangan tuh saya dengan koordinator. Ini jadi sebenarnya gerakan taktis saja ya, Pak? Iya, jadi kalau misalnya ada kasus itu kita lempar di grup, terus siapa yang ada waktu ada ini. Nah, akhirnya itu Mas tadi karena ada kasus terus kita mau pendampingan, loh ini nggak kayak gini-gini aja nih gitu loh. Kita kayak ngeluarin dana sendiri-sendiri gitu ya. Gini, oh ke depan nih BPS karena banyak orang di dalam, banyak lembaga di dalam, gimana kalau kita nanti bikin ini iuran bulanan supaya nanti itu kan yang isinya ada yang udah tua-tua. Nah, tapi ada organisasi-organisasi kemahasiswaan di situ. Nah, mereka tenaganya ada, waktunya ada, dananya nggak ada kan. Nah, itu GPS mau melakukan itu sampai di situ. Jadi nanti ada kasus yang memang harus didampingi GPS karena sekarang GPS udah mulai dikenal. Jadi kalau ada kasus apa tuh udah di mention tuh di GPS nih ada kasus ini, GPS nih ada kasus KS gitu ya. Dan akhirnya misalnya nanti memang koordinator atau kita lagi ada kesibukan lain, tapi teman-teman mahasiswa kita bisa mendorong mereka yang menjadi pendamping dengan misalnya dananya dari GPS itu gitu. Jadi GPS ini ya ke depan tuh mau diperkuat. Pertama mau diperkuat secara angka itu, dan kedua juga soal memperkuat perspektif bersama. Seringkali memang karena waktu itu isu GPS lahir karena ada kasus seorang pejabat publik yang melakukan kekerasan terhadap perempuan, ya, dalam hal ini KDRT gitu ya, akhirnya terkumpullah GPS, tapi kita belum menyatukan perspektif soal bagaimana seorang pendamping itu berdiri di mana, bagaimana perspektif korban. Ya, gitu, mungkin ini juga ya nggak secara keseluruhan, tetapi beberapa organisasi yang tergabung dalam GPS itu bisa sama-sama membangun sinergi. Jadi misalnya belum lama ini kami juga membangun semacam jaringan namanya Zero Human Trafficking Network. Nah itu lintas agama sih. Ada beberapa organisasi, ada Telu di situ, dan dengan baru-baru ini kan dikeluarkan surat keputusan gubernur bulan Mei lalu itu tentang berbasis keagamaan ya? Enggak berbasis keagamaan, tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Nah di situ ada lembaga Telu yang juga masuk dalam dan juga organisasi kampus IAKM. Jadi dan juga faith based ya, komunitas berbasis agama, gereja dan juga dari umat Muslim. Jadi sama-sama bagaimana membangun jaringan untuk pencegahan dan penanganan kasus kasus TPPO.
Untuk kasus TPPU sendiri bagaimana di Sulawesi Utara? Nah, ini memang juga ini karena baru dibentuk awal bulan kemarin ya, yang gugus tugas ini si Roh Human Trafficking Network. Jadi belakangan ini muncul banyak kasus-kasus orang hilang ya. Jadi informasi-informasi tentang yang berita yang orang hilang itu kebanyakan perempuan, anak remaja. Jadi ini yang juga menjadi satu keprihatinan, ada apa sebenarnya, apa yang terjadi di masyarakat, kenapa banyak sekali pemberitaan tentang kasus orang hilang. Nah, ternyata memang itu dugaannya human trafficking? Ya, sementara berproses ini ya, dan memang ada beberapa kasus-kasus yang sudah selidiki seperti kasus yang terjadi di NTT ya. Ini yang sementara diantisipasi, jangan sampai ada kasus orang hilang ini berhubungan dengan kasus penjualan organ ya. Karena itu yang dikhawatirkan, dan juga soal isu perdagangan orang ini yang dihubungkan dengan pengiriman tenaga kerja, yang sama yang baru-baru ini ada kasus scam online itu yang direkrut alasan untuk mencari pekerjaan, tapi ternyata mengalami menjadi korban TPPO. Ternyata bukan pekerjaan yang sebagaimana yang ditawarkan, ternyata bekerja di bidang yang lain, sehingga ada peristiwa pemulangan di baru-baru ini di Manado. Nah, jadi itu juga sebenarnya baru geliatnya baru mulai karena gugus tugasnya ini baru dikeluarkan dalam bentuk SK. Jadi melalui jaringan yang ada di beberapa lembaga yang ada di Gerakan Perempuan Sulut ini, coba mau melakukan upaya bersama untuk mencegah dan mengatasi masalah itu. Nah, sebagai pendamping atau orang yang bergerak dalam sebuah isu yang sebetulnya ini tidak juga landai-landai saja, pasti ada ancaman gitu. Selama ini sudah mendapatkan tekanan balik. Karena saya bilang tadi, kalau saya nggak banyak ya melakukan pendampingan. Kalau misalnya karena saya lebih banyak di advokasi kebijakannya, dan kalau pendampingan ketika misalnya pendamping kita itu ada, mereka tinggalnya di Tomohon dengan di Minahasa Selatan. Jadi ketika kasus-kasus misalnya mendadak dan ada di Manado, ya pasti yang ada di Manado. Ini kasus seperti itu, dan belum sampai yang ada ancaman apa. Tapi kalau beliau sudah ada, kalau misalnya pelakunya aparat penegak hukum gitu ya sampai ada di ini senjata atau ya mereka ada lah gitu ya. Tapi akhirnya mungkin karena sudah lama berkecimpung di situ, dan mereka menjadi atau dibawain golok gitu sama pelaku kah atau apa ya, itu sudah beberapa terjadi. Maksudnya ancaman itu ya, syukur sih sampai sekarang belum ada istilahnya baru ancaman gitu ya, tidak ada. Terus tambahan kalau soal trafficking itu di Sulawesi Utara tuh sekarang udah sampai penjualan bayi. Kemarin ada dibongkar sama Polda langsung, dan itu sudah mau penjualannya di Gorontalo sana. Jadi kalau kenapa saya mau nambahin ya, kebetulan saya mungkin nggak masuk di dalam gugus tugas itu ya? Gugus tugas itu, tapi justru suara perempuan lah yang mendorong revisi perdanya itu gitu, yang sampai sekarang mandek. Ya mudah-mudahan koalisi akan mendorong kembali perda itu harus jalan gitu ya, karena nggak akan ada anggaran kalau nggak ada peraturannya. Tugas-tugas tuh tiap tahun ada SK-nya, setiap tahun ada SK-nya, tapi jalan nggak bisa gitu. Jalan, karena nggak ada anggaran. Makanya sementara kalau Sulut itu dia selain sending, dia juga transit gitu. Dia sudah transit terus di sending kan gitu. Jadi sangat tinggi, apalagi sekarang yang lagi di sana terakhir itu soal micet. Ya kan, pelakunya anak, korbannya anak. Karena mereka mereka melakukan itu untuk senang-senang aja. Betul. Mereka nggak menganggap itu sebagai masalah hukum. Tapi yang check in di hotelnya orang dewasa. Nah itu yang lagi dicari tahu.
nggak mungkin kan check ini pakai punya anak-anak ini. Nah itu yang harus cari tahu. Nah salah satunya kemarin sih bisa nggak gitu ya hotel dipantau, ya kan nggak bisa. Gimana tuh caranya supaya matching incet tuh hotel-hotel nggak jadi tempat transaksi gitu. Nah itu yang lagi dicari tahu oleh Dinas P3A gimana tuh cara pencegahannya nih, nah ya kan supaya hotel juga nggak merasa dipantau, karena kan itu kan hak privasi juga kalau di hotel gitu. Tapi juga bagaimana hotel juga punya tanggung jawab untuk mencegah itu gitu, karena ini anak-anak juga yang masa depan mereka nggak paham ketika mereka tahu akan resikonya. Sekarang mungkin belum terasa gitu karena masih sehat masih. Kalau HIV-nya kan nanti beberapa tahun berikutnya baru mereka rasa. Nah, makanya balik lagi tuh sekarang juga saya secara pribadi juga dan secara kelembagaan kita juga lagi concern soal perempuan positif HIV, kita juga berjejaring. Terus kebetulan saya dengan beberapa teman dosen di IAIN lagi buat komunitas diskusi namanya Darawanua. Jadi Darawanua ini setiap ada kesempatan ya diusahakan seminggu sekali sih, tapi ini masih 2 minggu sekali kita melakukan live IG. Jadi live IG-nya tuh kemarin terakhir kita soal isu kekerasan di lingkar isu kekerasan di lingkar HIV. Oke. Tuh, nanti sebelumnya nanti ada isu apa nanti disesuai dengan audiensi mau diskusinya apa. Nah itu salah satu kita memberikan pendidikan kritis ke anak-anak muda melalui medsos IG itu soal isu perempuan. Oke, ini terakhir Mbak Nina, Mbak Nur, artinya gerakan kerelawanan ini penuh resiko, tapi saya meyakini masih banyak ada orang-orang yang berani melawan arus untuk meninggalkan kenyamanannya untuk kerja-kerja kemanusiaan. Ini seperti falsafah yang saya baca di Sulawesi Utara. Jadi falsafah Sito Kimau Tomoutu, betul ya? Ya, manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Artinya memang ada semangat spirit gotong royong, spirit kemanusiaan di situ. Nah, kalau alasan pribadi, alasan kemanusiaan Mbak terjun di dunia ini, di dunia gerakan ini apa? Ya, awalnya alasannya kecemplung, tapi setelah itu kita ngerasa bahwa kita beruntung kita dapat pemahaman ini gitu. Beruntung kita memahami kita punya perempuan tuh punya hak, perempuan tuh sama dengan laki-laki gitu ya. Perempuan tuh bisa melakukan apa saja yang dia mau gitu ya, bahwa dia tubuhnya tidak dimiliki bukan orang lain gitu ya, punya hak itu. Tapi apakah itu cuma sampai di situ gitu, cuma sampai di saya gitu? Itu harus ditularkan gitu ke perempuan-perempuan lain yang kebetulan tidak mendapatkan informasi itu gitu, yang selama ini merasa bahwa ketika dia disakiti, ketika dia dilecehkan karena publik atau masyarakat menganggap bahwa perempuan itu wajar dilecehkan. Perempuan itu wajar gitu dipukul gitu karena dia misalnya dia istri yang nggak baik, nggak taat sama suami gitu, gini. Jadi ketika perempuan merasa bahwa saya nggak kayak gitu, saya manusia, laki-laki manusia, saya juga manusia. Berarti ketika laki-laki mau diperlakukan seperti apa, saya juga harusnya seperti itu. Maka itulah sampai sekarang saya ngerasa bahwa ini harus dilanjutkan terus gitu. Makanya dorongan untuk itu bisa terus. Mungkin suara perempuan nggak punya kuasa untuk mengubah semuanya karena kita terkendala SDM, terkendala anggaran, tapi pemerintah bisa. Maka yang kita dorong itu pemerintahnya gitu. Walaupun tadi gitu bahwa sekarang kita nggak harus berkonflik dengan pemerintah, kita makanya menggandeng kita sampai memberikan draft. Jadi tinggal mau indikan saja, substansinya kita sudah kasih gitu ya. Ini loh yang harus diperjuangkan inilah, tapi ya itu lagi kendala-kendalanya. Maka yang dibutuhkan adalah memang komitmen dan terus menerus isu perempuan tuh nggak bisa cuma satu kali terus diam, dia akan dilupakan. Jadi dia harus terus menerus. Maka kita menciptakan kader-kader itu dari kita berharap anak-anak mahasiswa yang seringkali berelasi dengan kita terus juga akhirnya meneruskan perjuangan kita.
Kalau Mbak Dina gimana? Ya, saya sangat setuju ya falsafah kultural tadi, sito timoto moto. Jadi manusia itu hidup untuk memanusiakan sesamanya. Jadi ketika terjadi ada korban kekerasan, ya kita jadi bertanya, ini ada proses untuk tidak memanusiakan sesama ya. Dalam diri korban itu ada gambaran manusia itu didehumanisasi, tidak dimanusiakan, sehingga sebenarnya kerja-kerja untuk memulihkan, kerja-kerja untuk mendampingi ini adalah bagian dari panggilan selain panggilan kemanusiaan, panggilan budaya juga bagaimana kita melihat sesama kita sebagai manusia dan juga tentu panggilan secara keagamaan ya. Nah, selama ini kita juga bekerja karena kesadaran bahwa keadilan itu sesuatu nilai yang sangat penting, keadilan dan kesetaraan. Nah, walaupun sebenarnya di Sulawesi Utara ini kan prinsip egalitarian itu sebenarnya dari segi cerita budaya ya itu sudah ada ya. Dari mitologi penciptaan itu sebenarnya tergambar bahwa semangat egaliter. Tapi kok kenyataan yang dihadapi sekarang ini makhluk perempuan itu menjadi pihak yang sering mengalami pelecehan, tidak menjadi korban kekerasan, sehingga saya kira pekerjaan pendampingan dan pemulihan ini menjadi satu tugas yang sangat mulia, sangat penting untuk dilakukan untuk mengembalikan gambaran manusia seutuhnya tadi, dan juga mewujudkan keadilan dan semangat untuk melihat bahwa kita semua diciptakan sama di hadapan Tuhan, setara, tidak ada yang harus direndahkan, dilecehkan. Jadi saya kira nilai-nilai itu yang mendasari tugas-tugas selama ini kita untuk bagaimana terjun dalam kerja-kerja kemanusiaan, pendampingan dan pemulihan. Luar biasa, terima kasih Mbak Nina, Mbak Nur atas waktunya, bincang-bincang yang sangat menarik, dan mudah-mudahan apa yang dilakukan selama ini bisa terus dikembangkan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Semoga. Sahabat, perbincangan kita telah selesai. Tidak terasa kita sudah hampir lebih dari 1 jam berbicara tentang bagaimana gerakan kerelawanan ini tumbuh, dan masih banyak ternyata orang-orang yang seperti Mbak Nina, Mbak Nur, mereka harus melakukan kerja-kerja yang bahkan juga mungkin mengabaikan dirinya sendiri untuk orang lain. Ini menjadi modal sosial kita, menjadi modal untuk sebuah gerakan sosial atau perubahan sosial di Indonesia, bahwa ternyata kebersamaan itu adalah sesuatu yang mungkin dan juga ditunggu oleh banyak orang. Dari Bumi Nyiur Melambai, saya akhiri, saya Irfan Maulana, terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Salam. Terima kasih. Kan datang sahabat, saksi korban.